Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua saudara dong dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kebetulan hari ini ada dua pendatang. Salah satu bapak dari Nuhu Eva, Bang siapa? Bisa perkenalkan diri? Bang Liben. Bang Liben. Nama panjang, nama asli. Talib Banyak. Biasa dipanggil Liben. kalau Bang yang baju kuning? Nama panggilan kenapa ya? Bebas. Mau nama asli? Nama? Nama asli Roni Kilbo. Nama panggilan Roni. Bang Roni, siap. Kira-kira sudah berapa lama di Sorong nih? Untuk Bang Roni dulu. Kebetulan baru datang bulan Desember tanggal 27. 27 Ya, tanggal 27 Desember. Oke. Kira-kira waktu datang ke Sorong ini dengan tujuan seperti bagaimana? Sebenarnya Tidak apa-apa bro. sebenarnya tidak ada tujuan Pak datang. Cuma karena harus usia kakak usaha untuk pembicara Apa-apa berhasil. Tidak apa-apa. Terus tujuan. kakak saya yang disuruh telepon supaya suruh turun dulu. Tidak ada semangat untuk datang, tapi pas datang di sini alhamdulillah potong kayak sudah mulai rasa nyaman. Rasanya apa? Iya, dan rasa nyaman itu kayak sudah bikin katong kayak mau balik di tulen. Tidak mau balik bagaimana nih? Tidak tahu. Terus nyaman. Iya, sudah nyaman. Kayak lagu itu. Jadi gimana itu buat Sabar. Bang Liben jangan bicara dulu. Bang Liben belum waktu untuk bicara ini sama Bang Liben. Nah, jadi waktu datang ke sini disuruh atau memang keinginan sendiri? Seperti tadi ya sudah saya katakan tidak ada keinginan. Oh, tidak ada. Ini kira dipaksa. Dipaksa dan terpaksa. Akhirnya harus ikut. Harus ikut. Setelah sudah sampai di sini nih dengan keadaan terpaksa ataupun ya keterpaksaan tadi lah. Untuk sudah berapa lama tadi? Desember 1 bulan lebih. Mau menjelang 2 bulan. Semua menjelang 2 bulan, tapi kok nyaman sekarang? Iya sudah nyaman. Maksudnya nyamannya karena apa nih? Nyamannya karena apa? Nyaman mungkin suasana kota yang bikin katong bisa ini. Bisa apa nih? Bisa Pemandangan apa bagus bikin katong nyaman itu mungkin katong terlalu bosan juga di katong punya daerah sendiri. Sama dengan kakak dong, kalau tinggal di kampung lama-lama juga kan tidak bagus juga tuh. boleh. Terus sebab dulu. Terus begini nih yang tadi sama Bang siapa tadi? Bang Liben. Bang Liben sudah berapa lama di Kota Sorong? sudah mendekati tahun lah. Susah 1 tahun. Tahun. Baru kira-kira perasaan bagaimana setelah di Kota Sorong sekitar 1 tahun ya? Perasaan Hancur. aman saja. Aman. Baik, Bang Roni santai dulu kita dengar. Perasaan aman saja, tergantung suasana tuh. Maksudnya amannya bagaimana? Cara aman itu yang kasih jelas sedikit. Perasaan stabil, aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Nah, setelah aman dan terkendali ini kira-kira nih aktivitasnya di Kota Sorong sekarang. Aktivitas di Kota Sorong sekarang lagi kerja dijual. Wah. Oh, kerja nih. Kerja apa itu? Kerja jual-jual bensin. Jual-jual bensin. Nah, jual minyak. Oh, jual-jual minyak. Intinya pekerjaan ya. Nah, Kira-kira merasa nyaman ya alhamdulillah nyaman. dari pekerjaan tadi. Dari pekerjaan tadi alhamdulillah aman. Tapi cuman karena sedikit apa kurang enak badan jadi masih
sini sebentar. Masih kurang enak badan bagaimana ini? Sakit. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Jadi masih istirahat loh. Oh, istirahat. Oke, mungkin kita agak sedikit serius sedikit ya. Mungkin kita kira-kira nih untuk Bang Rozi nih, Bang Roni Ayo Bang Rozi. plan apa ya, perencanaan untuk ke depan di Kota Sorong untuk 1 bulan ini sudah ada? Insya Allah nanti dipikirkannya. Karena beta datang di Sorong ini bukan tujuan para cari kerja. Yang tadi saya bilang itu. Karena kakak perempuan di sini juga ajak Pak, suruh datang dan saya enak juga tuh kalau katong sen datang juga. Makanya kita jalan-jalan datang saya di sini. Tapi sembari berpikir dulu ya. Iya. Masih pikir-pikir Ya, untuk mungkin itu nanti ke depannya. nanti berubah ataupun tidak kita tidak tahu ya. Itu dari katong diri sendiri kan. Dari bapak yang di atas kan. Oh, siap. Sebelum di Sorong ini awalnya di mana? Di tua. Oh, dari Tual ya. Asli Tual. Asli Tual. Asli Tual. Iya, asli Tual. Kampung-kampung. Kampung Mama El Ralang, Bapak Tayando. Oh, Masya Allah. Berarti kayak tuh saudara kemarin juga yang ada sempat kemarin juga. Dia dari Tual juga. Kampung Tayando juga dia. Terus Bang Liben, Gimana Bang? asli dari mana nih? Asli Tayando. Asli Tayando. Semua kamu semua nih Tayando semua deh. Iya. Oh, jadi baku kenal ini? Baku kenal? Saya tidak kenal dia. Turun di Sorong baru tahu keluarga, makanya baru kenal. 2 bulan ya kita kenal. Dia pertama datang bulan Januari itu. Tahu keluarga? Oh, jadi baru baku tahu nih keluarga. Keluarga Keluarga satu kampung kah atau keluarga satu kampung. Keluarga yang di saat ini. Nanda. Nanda. Kagak kenal. Nanda ini. Pagi. Oke, untuk ketumpung para saudara-saudara juga di luar sana ya. Kalau untuk mau merantau ke Kota Sorong ya jangan takut, jangan ragu. Ya apa ya, entah ada keinginan ataupun tidak ada keinginan ya coba-coba dulu, ya, coba-coba dalam arti ya rasa suasana baru itu seperti apa ya, mungkin suasana Papua seperti kira-kira nih untuk Bang Roni ini setelah untuk beberapa bulan di Kota Sorong ini kendalanya apa nih, masalahnya ataupun Kendala dalam apa? bebas lah, mungkin masalah dalam keadaan di Kota Sorong ini kira-kira ada atau tidak? Kendalanya kalau untuk kendala kayaknya tidak ada. Tidak ada Aman-aman selama ini pertama turun di sini aman sih. sampai sekarang, aman-aman sekarang ya. Aman-aman saja. Alhamdulillah ya. Kalau bang siapa tadi? Lupa nama ya. Catat nama masih Bang siapa? Bang Liben. Bang Liben bagaimana? Alhamdulillah. Kendalanya bagaimana? tidak ada kendala karena ini yang buat saya turun di Sorong ini karena keinginan sendiri. Oke, dan sendiri. Mau cari tantangan baru lah istilahnya. Tantangan baru karena saya pikir di Tuhan juga kita mau cari kerja dengan paling ya cuman begitu saja kan. Jadi Sabar. Maksudnya begitu sudah bagaimana? Maksudnya begitu. tidak ada kerja yang pas kan. Istilahnya kerja kurang lah. Kurang dari segi apa nih? Maksudnya kurangnya bagaimana nih? Lihat dari segi pekerjaan itu palingan rata-rata tuh ojek. Ojek jadi ya kita cari tantangan baru di luar kan biar kita tahu suasana hidup anak perantauan itu bagaimana. Jadi pengen rasa jadi anak perantauan. Itu maksudnya baru pertama setelah dari Tual tempat rantau pertama di Sorong atau pernah rantau di luar? Itu di Ambon dulu, pertama di Ambon. Pernah di Ambon. Pernah di Ambon dulu. Setelah balik dari Ambon. Di Ambon, waktu di Ambon itu ngapain sih di Ambon? Di Ambon itu waktu itu mau pergi tes. Oh, tapi karena gagal makanya tes apa? tidak langsung balik. Tes apa itu? Tes polisi. Oh, tes polisi. Cuma karena gagal di medan pelatihan, makanya langsung balik. Maksudnya gagal di apa ini? Di bagian apa ini? Di Kecantikan?
bagian tengah. Terus setelah dari Ambon langsung ke sini. Tidak, balik di apa? Kampung dulu, balik di Tual. Balik di Tual. Balik di Tual dulu. Persiapan diri untuk kita cari tantangan di luar lagi. Katanya di bagian-bagian Papua ini kan ya kerja kan lumayan cepat kan. Jadi kita coba untuk cari tantangan lah di bagian-bagian Papua kan. Makanya ya saya langsung ke Papua, Sorong. Tapi waktu di Tual kemarin tahu informasi kalau di Papua ini dari siapa? Maksudnya tahu informasi Papua itu dari siapa? Dari anak kampung juga yang sudah pernah merantau kan. Sudah pernah merantau. Terus mereka balik, mereka cerita lu punya masa-masa yang di Sorong katanya begini. Jadi saya tuh terinspirasi dari situ. Nah makanya saya coba untuk cari tantangan baru juga. Boleh. Jangan cuman batas ini saja kampung saya tuh kita coba untuk keluar lah biar kita tahu ada apa hidup susah tuh gimana di barat tahu. Boleh. Jadi selain dari kepengetahuan tadi ataupun pengen merasakan merantau itu seperti apa setelah jadi Bang Liben sudah di sini nih, kasarnya sudah di rantau nih. Coba cerita sedikit kira-kira bagaimana. Jadi saya belum berangkat dari itu, baru saya pikir dulu. Apa ini saya turun itu saya apa kayak rasanya tuh kayak takut kan, takut. Saya pikir kan sampai kita apa kayak kelelahan begitu. Saya pikir kan saya turun ini tidak ada keluarga kan, begitu kan. Tapi ya alhamdulillah setelah saya turun keluarga banyak, terus dapat saudara ini, saudara itu. Jadi alhamdulillah tidak kerasa kayak sepi begitu. Alhamdulillah lumayan cukup memuaskan gitu. Tidak terbayang-bayang yang rasa takutnya tadi itu sudah tidak ada lagi, rasa nyaman begitu. Was-wasnya tadi sudah tidak ada lagi. Sekarang rasa nyaman. Terus makanya itu dari keberanian saja kita ambil sesuatu kan. Langkah jadi begitu. Jadi setelah turun di sini alhamdulillah ada pekerjaan sedikit, kita kerja ada rezeki sedikit kita ya alhamdulillah lumayan betah lah. Lumayan betah atau cukup puas? Cukup betah. Boleh. Terus saya kembali ke Bang Roni nih. Mungkin bicara persoalan waktu di rantau yang mungkin baru ya 1 bulan juga baru, bukan berarti apa ya, tapi cukup waktu yang cukup panjang lah ya kan. 1 bulan juga, 1 bulan lebih itu juga cukup waktu yang cukup panjang. Kira-kira nih setelah Bang Roni sudah di Papua nih, ada rasa perbedaannya nggak setelah di Tual dengan di Papua nih? Ada perbedaan nggak? Baik dari segi segi pergaulan kah, ataupun segi gaya hidup kah, ataupun apapun itulah terserah. Kalau segi pergaulan saya kan orang baru tuh mau datang di sini. Tidak apa-apa. Orang baru jadi mau datang sini kan, katong juga belum kenal terlalu banyak orang di sini. Beda kan di Tual kan. Katong di Tual itu kan banyak teman, jadi banyak bergaul. Katong bergaul itu kan banyak. Bukan cuma di satu tempat saja katong bergaul. Jadi kalau mau bilang dia punya suasana pergaulan, mungkin saya kembali ke Tual saja. Tapi kalau mau cuman cari hidup, kayak saya rasa di sini bagus. Di sini iya, karena di sini banyak pekerjaan. Tadi seperti Pak Liben bilang, banyak pekerjaan di sini, bukan cuma satu pekerjaan saja. Kayak di Tual itu kan yang dominan yang paling besar itu ojek sama pekerja di kantor. Lain dari itu kan kurang, beda sama di sini. Di sini banyak pekerjaan. Itu bisa jual bensin, itu kerja di toko. Banyak di sini, pokoknya di sini banyak. Ada banyak peluang lah. Iya, peluang pekerjaan itu besar. Setelah ini nih, mungkin dari apa yang tadi Bang Roni cakap tadi, bicara tadi, ada satu keinginan nggak, mungkin satu keinginan tersendiri lah setelah Bang Roni di Sorong Papua ini,
ada satu keputusan yang kira-kira apa ya, dari sebuah keinginan atau harapan begitu, harapan setelah di kota Sorong ini apa nih? Ya itu yang tadi saya bilang, dipikirkan ke depan, karena tujuan saya datang ke Sorong ini kan bukan baru cari kerja kan, cuma datang pada keluarga saja di sini. Dan nanti ke depan pasti pasti mungkin ketemu sudah beta atau sudah nyaman di sini, pasti ketemu cari kerja saja. Cari kerja Ya, saja. insya Allah toh. Amin. Terus untuk Bang Liben nih, sorry ya. Maaf guys. Maaf saudara-saudaraku. Saya ini, kita tiga ini, saya di konsep ini entah saya mau ngomong apa. Bukan karena persoalan tidak tahu ngomong, saya takut begini bro. Karena takutnya pertanyaan-pertanyaan yang saya mau tanya ini ada sedikit private. Tapi tidak apa-apa ya Bang Liben ya? Bisa. Bisa aja. Kalau boleh tahu statusnya sekarang apa ya? Statusnya sekarang sudah menikah. Oh sudah menikah, Masya Allah. Menikah. Sudah menikah. Istrinya orang mana? Istrinya tuh orang Fakenlap. Oh orang Bafanlap. Oh Bafanlap. Maksudnya orang dari mana? Bafanlap dari mana? Ya itu bapaknya tuh ya Tayano juga. Oh Tayano. Mamanya tuh orang kampung Fakenlap. Berarti bukan orang Bafanlap dan orang dari Tuar juga dong? Itu dari bapaknya kan tua. Iya. Kalau mamanya tuh Fakenlap. Berarti bukan orang Bafanlap, orang Tuar sudah. Istrinya itu orang Tuar juga. Itu sudah. Sudah berapa lama menikah? Sudah masuk 2 bulan lah. Oh, sudah masuk 2 bulan. 2 bulan lebih lah. Sudah yang punya satu anak. Satu anak. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh perempuan. Nama. Namanya tuh Khalifah saja. Kalau Bang Roni status Single. tapi pacar masa tidak ada pacar juga? Pacar ada? Pacar tidak ada. Coba lah cari sedikit lah. Iyo weh. Pacar sih ada, tapi kalau kakak mau cari yang ketemu satu. Ya Allah kakak juga jomblo. Kakak juga lari kosong. Dari kakak dong. Aduh ya Allah. Kalau turun di sini ketemu mungkin belum beradaptasi dengan cewek-cewek di sini tuh. Iya, dan mungkin juga baru. Iya baru, tapi juga karena belum laku. belum laku. Bukan belum laku. Kira baru. Harga tuh belum peminat. Belum ada peminat juga tapi. Mesin masih standar nih. Jadi bang Ron itu karena BKT di konter apa? Vivo sama Oppo. Konter. Boleh banyak rumah ini. Kau bicara Baru kita di konter Vivo. Sama-sama. Ini Bang Liben ini bicaranya agak sedikit ngawur nih bro, mohon maaf. Tapi ada nggak cerita-cerita yang mungkin yang berkesan untuk Bang Liben, mungkin ditual ataupun di Sorong sih ada cerita-cerita berkesannya? Ada sebenarnya sih. Kalau yang berkesan itu banyak kalau. Satu aja lah cerita satu ya. salah satunya lah. Tapi kayaknya sih nggak usah kalau dicerita kan. Ini privat. Justru privat itu kita juga pengen tahu lah sedikit saja yang berkesan itu. Bang Roy dulu. Tidak, ini kan sudah dari Bang Liben ini. Bang Roy ini gampang. Bang Liben cerita yang berkesannya ada nggak berkesan? Kayaknya sih nggak ada. Tadi banyak sekali tidak ada. Oke, mungkin kita potong dulu dari Bang Liben tadi, Bang Roni. Bang Roni mungkin ada sedikit cerita yang boleh ceritakan, mungkin cerita-cerita yang ya berkesan sedikit. Cerita terkesan kayaknya tidak ada. Cerita seram. Apa tidak apa-apa yang seram-seram juga tidak apa-apa. Apa nih cerita-cerita apa coba?
Coba ceritakan sedikit. Dari perjalanan datang ke sini atau Terserah mau dari perjalanan datang ke atau yang di tua di sana ke atau punya di sini yang ya berkesan. kesan, cuman saya rasa kayak kemarin yang dulu gunting rambut. Pada gue rambut sampai kadang ketawa-ketawa. Oh itu ya boleh. Maksudnya berkesannya dari apa nih yang bagaimana nih? Biasanya itu dari mana? Jadi Bang Nuri bilang bisa. Saya Ceritakan. terkesan karena ya Pak Wino gunting kuku rambut itu bersih Di jam yang cukup rawan. Terus mungkin ada kata-kata yang Oke, saudara-saudara dong dimanapun kalian berada, ya mungkin hari ini cerita yang cukup agak sedikit ngelawak sedikit atau ngelawak sedikit lah. Tapi dari ngelawak ini semua yang keluar tadi itu serius bro, serius walaupun agak sedikit terdengar apa lucu, agak sedikit terdengar kaku. Tapi ini karena bukan baru berarti apa ya, di depan HP, sering di depan HP lah, sering di depan kamera lah. Cuma mungkin karena baru ini Bang Liben juga mulai apa ini, mulai suntuk kayaknya. Suntuk. makanya begitu. Heeh. Kepala sakit. Ya, maksudnya kepala sakit, maksudnya kepala apa yang sakit ini? Kepala apa nih? Kepala apa yang sakit? Jadi ini begitu bagi adik-adik yang ada di luar kalau merantau silakan merantau. Ya boleh. Sungkan karena maka merantau kita akan tahu Semakin hidup di merantau dengan hidup di daerah sendiri itu bagaimana, hidup susah dan hidup senangnya itu bagaimana. Oh boleh. Ini pesan-pesannya, pesan-pesan Ya, untuk bagi adik-adik kakak yang mau merantau maka merantau lah. ini Maka adik-adik dorang tahu susah senangnya itu kayak bagaimana di daerah perantauan. ini pesan ini terkhusus untuk yang di mana nih? Khusus untuk bagi adik-adik saya yang dimanapun kalian berada. Oh masya Allah, terima kasih. Mungkin agak sedikit kata-kata motivasi sedikit untuk adik-adik di sana coba. Untuk saudara-saudara orang paman-paman dong apa yang mungkin sampai sekarang takut merantau kan? Ya, ini khusus buat adik-adik yang di kampung saya. Kalau pengen untuk merantau jangan sungkan-sungkan. Jangan ragu. Jangan pikir bahwa saya merantau itu saya bisa dapat kerja atau ada keluarga atau tidak. Merantaulah saja dengan hati yang tulus, niat yang bersih. Maka disitulah Ada jalan. insya Allah. Untuk Bang Roni lagi mungkin sampaikan untuk adik-adik orang juga bagaimana kira-kira. Seperti Pak Liben bilang itu. Tidak apa-apa, maksudnya Bang Roni sampaikan. Bang Roni sampaikan apa? Coba Bang Roni sampaikan sedikit. Bang. Ya Allah. Bang Roni malam ini dia lagi ngedrop kayaknya, ngedrop dari. Entah apa yang bikin dia sampai dia drop ya? Ada rokok di sini. Ya Allah, sisa satu lah. Kisah apa kau sudah? Biar terang. Tangan sakit. Nah, di sana. Itu sudah. Kisah apa kau sudah? Korek dari mana terbakar aku? Iya weh, ya Allah. Bang Roni. Tidak, maksudnya kalau adik-adik dong di kampung kalau mau merantau saja dong. Cobalah suasana baru di luar. Cari pengalaman, tapi jangan cuma hidup di dalam kampung atau harap orang tua saja. Belajar hidup karena bisa kan. Katong hidup tanpa orang tua juga katong bisa. Kalau katong duduk harap orang tua terus bisa kalau orang tua yang ada kan. Boleh. Iya, kan? Ya apa ya mungkin saya tambahkan sedikit lah ya, pandai-pandai juga katong membuat sebuah keputusan lah, walaupun nanti hasilnya itu seperti apa. Untuk dimanapun kalian semua berada lah,
hari ini apa ya, kita tiga di sini punya masalah itu mungkin yang berbeda-beda, ya kan? Maksudnya punya masalah yang berbeda-beda itu ya. Kita pengen merantau ini ya bukan saja untuk ketemu merubah nasib, ataupun bukan kita hanya mau sekedar jalan-jalan, tapi ada satu nilai di mana kita pengen belajar. Karena belajar ini bukan karena persoalan ya, di tempat perguruan tinggi ataupun di mana tempat-tempat berpendidikan saja, tapi di jalanan pun kita belajar. Kita belajar dari hal-hal yang kecil lah. Karena semakin sering kita ketemu tentang hal-hal yang yang belum kita tahu, maksudnya yang hal-hal yang baru lah, hal-hal yang baru dari ketemu kebiasaan sehari-hari, ataupun dari ketemu punya kultur yang di sana terus ke sini kulturnya mungkin agak sedikit berbeda, itu pun merupakan sebuah pelajaran. Ya, pelajaran itu ya bikin kita bisa saling memahami, saling mengenal. Ada perbedaan kultur tadi ya kan. Ya setelah ini mungkin untuk saya punya pengamatan sendiri sih, kalau saya sih Papua punya potensi untuk mengejar mengejar sesuatu yang berkaitan ini, maksudnya ada tanda kutipnya juga sih, tentang ketemu punya masa depan lah ya. Dia punya potensi yang cukup luar biasa. Sebenarnya di Tual dan di sini juga semua sama saja, di kota-kota manapun semua sama saja. Tapi ini menurut saya pribadi Aku bicara juga karena saya juga masih dalam proses proses belajar tadi, ya kan ya. Intinya yang tadi yang sudah Saudara Liben sampaikan, Bang Roni juga tadi sampaikan bahwa ketika kita merantau itu ya di situ keputusan yang kita sudah buat, ya, dimana kita siap menghadapi risiko baik dari yang manisnya, dari yang pahitnya, bahkan dari yang sehatnya sampai sakitnya, kita harus terima. Karena keputusan yang kita buat ya tidak ada unsur keterpaksaan ya, baik dari segi yang suka maupun tidak suka, bahkan dipanggil dan disuruh pun ya itu keputusan yang kita buat sendiri. Dan hingga saat ini pun ya alhamdulillah kita saling ketemu karena di rantau ini, kita saling mengenal pun karena di rantau ini. Maksudnya ya perantauan ini yang kita sekarang lagi jalani ini. Ya apa sih kira-kira dari Bang Roni aja dulu lah. Dari Bang Roni dulu nih, nilai positif dari setelah disorong nih, nilai positif apa yang Bang Roni, maksudnya apa sih yang Bang Roni rasa setelah disorong? Perasaannya seperti apa? Kalau perasaan bilang dari awal tadi nyaman. Iya. Coba gambarkan dia, maksudnya jabarkan dia sedikit lah. Dari kata tulisan terus kamera mati. Dari nyaman itu seperti apa? Coba jabarkan sedikit. Keluarga di sini. Keluarga di sini. Terus di sini juga bagus. Awal-awal turun waktu di Tual kan katong dengar di sini tuh sorong itu kan dijuluki dengan kota bajingan kan. Jadi katong dengar itu katong balik takut tuh. Tapi setelah turun di sini tuh katong rasa biasa-biasa saja. Yang penting tergantung saja tuh. Iya. Kalau mau yang buruk ya pasti katong mau turun tetap dapat yang buruk-buruk saja, tapi turun untuk yang baik-baik. Yang baik-baik pokoknya aman-aman saja kan. Kita betul aman-aman sih. Aman sih, betul sih. Tergantung apa yang diniatkan ya. Semua itu tergantung niat saja. Bang Liben bagaimana nih? Jadi positif mungkin untuk setelah disorong sekitar 1 tahun ya, yang menurut Bang Liben itu seperti apa sih? Bang Liben mungkin sudah lebih lama di sini. Kalau menurut saya, alhamdulillah tidak ada yang positif. Semua berjalan. Bukan, tidak ada yang negatif.
Semua positif semua. Ya, coba terus jabarkan lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Kayak disampaikan Bang Boy tadi. Ya. Coba lah jabarkan sedikit tidak apa. Jadi Jadi begitu bagaimana? Seperti yang kayak Bang Boy ini udah sampaikan tadi. Bagaimana tadi? Sampai kata gimana coba? Yang surongnya kita kenal dengan nama dijuluki dengan Kota Bajingan. Terus setelah kita turun ya alhamdulillah tidak begitu bajingan. Tapi karena yang datang juga anak bajingan semua di sini. Yang datang semua anak sing bajingan semua. Anak-anak kabel putus semua juga diantar gini jadi kalau ente jual katong beli begitu ya. Intinya kalau bergaul dengan orang sembai, kita pun kalaupun sembai. Sebenarnya ini turun juga anak biadab juga tapi ya. Himbauan diri saja. Iya. Himbauan diri bagus ya. Sebenarnya anak-anak dari Maluku ini ya, khusus untuk Kota Tua lah, hidup itu ya suka ras, dorong hidup juga memang suka ras. Ketika dirantau bicara tentang keras ya dorong mungkin sudah tidak kaget lah. Karena persoalan satu mentalnya bagus karena memang sudah dididik dari daerahnya memang ya mentalnya kuat ya. Dorang itu this is fight ya. Dorang ini jiwa-jiwa petarung memang. Setelah ya mungkin yang baru itu ya yang nanti setelah kedepannya itu seperti apa ya nanti. Tapi kalau untuk masalah hidup sulit, hidup keras ya daerah orang itu juga cukup melatih ya. Maksudnya melatih kita untuk ya tidak kerja ya gue tidak makan. Maksudnya ya gue kalau cuma mau bicara ya sana sini ya itu tadi yang saya bilang. Ini bajingan ya, ini juga anak bajingan semua ini. Ya kan? Bagaimana Bang Iman? Untuk kotak kabel putus. Jadi mohon maaf nih, bukan kabel putus berarti kita buruk ya, maksudnya ya. Ketika ada yang jahat ya, kita juga pasti jahat. Tapi ketika ada yang baik kita melebihi dorong kebaikan tadi. Ya, mungkin sedikit pesan juga untuk saudara-saudara orang, berbuat baiklah dengan siapapun orang, berbuat baiklah dimanapun katong berada. Karena kebaikan itu tak semudah punya katong ucapkan, kebaikan itu tidak segampang yang katong bicarakan. Tetapi kesalahan ataupun keburukan itu terkadang dia datang ketika kita tidak mau, ketika orang juga tidak mau melakukannya. Tapi ya katong harus siap sedia, karena berkehidupan bersosial ini tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu buruk. Nah, tergantung niat yang katong tanamkan tadi. Ya kalau niatnya katong baik, datang ke sini untuk dengan baik, ya mudah-mudahan kita juga pasti dapat baik ya. Karena apa yang katong tanam itulah yang katong petik. Ya. Mungkin sampai saja di sini dulu. Yang salah datang dari saya dan saudara-saudara, yang benar datang dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, pesan. Dah.